Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Insyaallah kita lanjut dari kita dalam Ad-Durrah, pembahasan terakhir tentang al-hal. Kemarin matan yang terakhir kita baca adalah yang bahas tentang model lain dari hal. Selain dia mufrad, dia juga bisa jumlah dan syibhul jumlah, sebagaimana khabar. Khabar itu bisa mufrad, bisa jumlah, bisa syibhul jumlah. Kemudian kata pensyarah, qauluhu jumlatan ay ismiyatan atau fi'liyatan fayuhkamu ala mahalliha bin nasbi. Karena dia jumlah, maka lafaznya tidak bisa dibilang mansub. Ya, akan tapi mahalnya, tempatnya itu tempat nasab. Ya. Wa qauluhu khabariyatan, jumlah khabariyah ay muhtamilatun lis-sidqi, muhtamilatan lis-sidqi wal kadhib fi dzatiha. Ya. Bisa benar, bisa salah, ya, bisa bohong. Ya, kalau melihat model kalamnya, bukan melihat al-mutakallim. Alama taqaddam fi babil mausul, sesuai dengan penjelasan yang sudah lewat di al-mausul. Isim mausul itu setelahnya jumlah, tapi dia jumlah khabariyah. Ya, enggak boleh insya'iyah, misalnya amr marartu billazi idribhu, enggak bisa, ya. Karena itu jumlah amr, insya enggak bisa. Begitupun di sini. Ya, hal harus khabariyah. Wa qauluhu murtabitatan, murtabitah ay ila akhirih ay annal jumlata idza waqat halan fala budda laha min rabitin yarbutuha bi sahibil hal. Ya. Kalau ada jumlah yang dia terletak di posisi hal, maka antara jumlah ini dengan sahibul hal harus ada pengikat, ya, yang mengikat antara keduanya. Pengikat itu ada tiga macam, immal wawu wa dhamir ma'an li taqwiyatir rabat au ahadihima au ahaduhuma. Bisa wawu dan dhamir dua-duanya ada, ya, biar ikatannya kuat. Bisa jadi salah satunya wawu saja atau dhamir saja. فمثال الربط بهما مع الجملة الاسمية ما ذكره المصنف. Contoh jumlah yang jadi hal dan pengikatnya adalah wawu dan dhamir adalah yang disebutkan dalam matan. Fakharaju minha wa hum uluf, ya. Uluf, lihat lagi, ya. Kharaju min diyarihim wa hum uluf. Kharaju min diyarihim wa hum uluf. Ya, hal yang dimaksud di sini jumlah wa hum ulufun, ya. Jumlatun ismiyah fi mahalli nasbin hal minal wawi fi kharaju. Wahum uluf jumlah fi mahalli nasbin sebagai hal, ya, sahibul halnya wawu pada fi'il kharaju, ya. Wawu kan maknanya hum, ya. Warabit bainal hal wa sahibihi wa dhamir. Pengikatnya di sini adalah wawu haliyah biasanya disebut, atau wawu hal, ya, dengan hum, ya. Hum itu mubtada, ya, dan dia sekaligus sebagai pengikat antara jumlah hum uluf dengan sahibul hal yang sebelumnya. Wa misalu dzalika ma'al jumlatil fi'liyah, contoh yang enggak disebut dalam matan, dimatankan jumlah ismiyah halnya. Sekarang contoh hal jumlah fi'liyah. Qauluka ja'a Zaidun wa qad qama abuhu, ya.
Ja'a Zaidun wa qad qama abuhu. Ya. Fa jumlatu wa qad qama abu hal min Zaid, ya. Ya, fi mahalli nasbin. Wa hiya murtabitatun bil wawi wadh dhamir fi abuhu. Ya. Kemudian pengikatnya adalah waw hal dan dhamir hu yang ada di dalam jumlah itu. Jadi dhamirnya bisa jadi di awal seperti wahum uluf, ya. Bisa jadi paling akhir seperti di sini wa qad qama abuhu paling akhir, atau di tengah. Bisa. Yang penting ada dhamir yang kembali, ya, ke sahibul hal, itu saja. Dan faedah disebutkan oleh Ibnu Hisham kalau fi'il madhi didahului oleh waw dan qad itu biasanya sebagai hal, ya. Ya, fi'il madhi didahului oleh waw dan qad itu banyak dia sebagai hal. Ya, dalam Al-Mughnil Labib. Ya, selesai dari pengikat yang mana robitnya adalah al-waw wadh-dhamir. Sekarang robitnya adalah dhamir faqat. Ya. Wa misalur rabti bidh-dhamir faqat ma'al ismiyah ma dzakarahu al-musannif. Contoh robitnya dhamir saja dan jumlah haliyahnya adalah jumlah ismiyah adalah yang disebutkan dalam matan. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ya. Fa jumlatu ba'dukum li ba'din adun jumlatun ismiyah fi mahalli nasbin hal. Ya. Ba'dukum mubtada adun khabar. Ya. Jumlah ini sebagai hal dari fa'il ihbitu yaitu antum. Ya. Wa hiya murtabitatun bidh-dhamiri faqat. Pengikatnya hanya dhamir saja, wawunya kan enggak ada di sini, ya. Ya, wa huwal kaf, ya. Pada kum, ya. Ya. Karena sudah lewat di pendahuluan, dhamir itu yang dipilih oleh pensyarah. Ya, bukan semuanya tapi awalnya saja, ya. Kum, ya kaf, ya. Antum, ya an. Sahal insyaallah, ya, baik dibilang dhamirnya kum atau kaf saja bisa insyaallah. La ba'sa. Kemudian misalu dzalika ma'al fi'liyah, tadi jumlah ismiyah. Pengikatnya dhamir saja. Sekarang jumlah fi'liyah. Qauluka ja'a Zaidun lam yadhhak, ya. Ja'a Zaidun jumlah fi'il fa'il. Lam yadhhak juga jumlah, ya. Jumlah terletak setelah isim ma'rifah. Maka dia hal. Fajumlatu lam yadhhak halun min Zaid, ya. Wa huwa murtabitatun bidh-dhamiril mustatir fi yadhhak faqat, ya. Nah, mana pengikatnya? Dhamir mustatir. Dari sini kita mengambil faedah juga bahwasanya dhamir itu enggak harus kelihatan seperti pada contoh-contoh sebelumnya. Wa hum ulufun, dhamirnya hum, ya. Ya. Ja'a Zaidun wa qad qama abuhu, dhamirnya huwa di ujung pengikatnya. Kalau di sini tidak ada terlihat, ya, tapi mustatir. Itulah robitnya. Jadi robit itu tidak harus zahir, ya. Tidak harus terlihat. Wa misalur rabti bil wawi faqat ma'al jumlatil ismiyah ma dzakarahu al-musannif. Contoh pengikatnya wawu saja, ya, dan jumlahnya adalah ismiyah adalah seperti yang disebutkan oleh al-musannif dalam matan. Fa inna jumlata wa nahnu usbatun, usbah, ya jamaah, ya, belasan orang. Mereka kan 10 orang ini. 10 orang karena anak Yakub ada 12 yang mau ditipu 1 Yusuf, sedangkan saudara kandungnya Binyamin nggak mungkin diajak makar karena saudara kandung dan masih kecil. Nah, jadi yang paling mungkin 10 orang ini. Ya, usbah, ya,
yaitu wallahu alam 10 orang itu. Wa nahnu usbah jumlatun ismiyah fi mahalli nasbin hal min az-zi'b. Ya, dia adalah hal dari zi'b. Wa hiya murtabitatun bil wawi faqat. Ya. Pengikatnya di sini walaupun ada dhamir, ya. Pengikat antara sebelumnya ya wawu saja. Kenapa? Kata beliau wala madkhala li nahnu fir rabti. Nahnu tidak mungkin jadi pengikat. Kenapa? Li adami audihi ila sahibil hal. Karena dia tidak bisa kembali ke sahibul hal yaitu zi'b. Ya, ini syarat dhamir yang menjadi pengikat, yaitu harus ada munasabah sesuai antara dhamir ar-rabit dengan marbut alaih, ya, dengan yang diikatkan kepadanya. Itu sama. Kalau sebelumnya hum ya dhamir pengikat ya hum, yang semakna dengan itu. Ya, sebelumnya anta ya pengikatnya juga anta. Ya, makanya di sini nahnu tidak bisa karena sahibul hal mufrad muzakkar zi'b, ya. Sedangkan nahnu dia jamak. Wa misalu dzalika ma'al fi'liyah, contoh pengikatnya hanya wawu dan jumlahnya fi'liyah adalah qauluka ja'a zaidun wa qad qama amrun, ya. Ini terulang lagi, yaitu ana bilang tadi qad fil madhi sebelumnya ada waqad itu biasanya hal, waqad qama amrun, ya. Fa jumlatu waqad qama amrun hal min zaid, dia hal. Wa hiya murtabitatun bil wawi faqad, ya, pengikatnya cuma wawu, ya. Ya, adapun qama tidak ada dhamir padanya. Kenapa? Karena fa'ilnya sudah ada, amrun fa'ilnya, ya. Dengan ini kita menyelesaikan alhamdulillah pembahasan tentang hal. Jadi hal mirip dengan tamyiz yang akan lewat ini, akan dibahas insyaallah. Ya, kemudian hal itu sahibul halnya bisa isim marfu sebelumnya fa'il naibul fa'il, bisa isim mansub maf'ul bih, bisa juga majrur, ya, seperti sudah lewat. Kemudian hal bisa mufrad, bisa jumlah, bisa sahibul jumlah, ya, bisa syibhul jumlah. Dan kalau dia berupa jumlah harus ada pengikat, ya, antara hal yang jumlah dengan sahibul halnya. Kemudian kita masuk bab baru, bab tamyiz, ya, bab tamyiz. Kata beliau rahimahullah, huwa al-ismul mansubul mufassiru liman bahama min az-zawad aw an-nisab. Ya. Isim mansub sama dengan al-mansubat lainnya. Bedanya yang setelahnya, ya. Fungsi tamyiz dalam jumlah adalah mentafsirkan zawad, benda-benda atau nisab, ya. Nisab yaitu keterkaitan suatu fi'il dengan isim, ya. Fi'il dengan fa'il, fi'il naibul fa'il, itu namanya nisab, nisbah, ya. Itu jumlah, ya. Wa qawluhu babut tamyiz, hadha huwa an-naw'u as-samin min al-mansubat, yang ke-8. Wa ma'nahu lughatan faslu syai' an ghairihi. Ya. Makna tamyiz kalau lihat kamus itu ini membedakan. Ya, qala ta'ala wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, imtazu, ya. Infasilu minal mu'minin, misah kalian, ya, jangan gabung dengan kaum mukminin. Wastilahan ma zakarahu al-musannif bi qawlihi huwa al-ismu ila akhirih. Adapun secara nahwu sudah ada di matan tentang makna tamyiz. Fa qawluhu al-ismu as-sarih li'anna at-tamyiz la yakunu jumlatan wala shibhaha wa hadha mimma faraqa fihi al-hal. Ya. Tamyiz harus isim,
enggak boleh jumlah, enggak boleh syibhul jumlah, ya. Ini salah satu perbedaan dia dengan hal. Karena hal sudah lewat, bisa jumlah juga. Wa qawluhul mansubu kharaja bihil marfu' wal majrur. Amma al marfu' fa innahu la yaqa'u tamyizan, ya. Kalau tamyiz itu mansub berarti yang marfu bukan tamyiz, ya. Ya. Wa ammal majrur fa innahu in kana yaqau tamyizan kama fi qaulika salasatu rijal lakinnahu laysa muradan huna, ya. Ya, adapun isim yang majrur walaupun secara makna ada, ya, yang berfungsi sebagai tamyiz tapi dia majrur, cuma bukan itu pembahasan kita. Karena pembahasan kita adalah tamyiz yang mansub, ya. Ya, seperti rijalin pada salah satu rijal itu secara makna dia tamyiz. Untuk menerangkan salah satu itu apa maksudnya, ya. 3 laki, 3 perempuan, 3 anak kecil, 3 buku, ya. Dijelaskan dengan rijal berarti dia tamyiz secara makna. Tapi secara i'rab bukan tamyiz, itu maksud beliau. Ya, li'annal kalam fil mansubat. Wan nasibu litamyiz huwa ma taqaddamahu min fi'lin aw shibhi aw zatin mubhamatin. Ya, sekarang amilnya apa? Tamyiz itu kok bisa mansub? Ya, ada 2 macam. Ya. Yang pertama bisa fi'il atau yang mirip fi'il seperti isim fa'il, isim maf'ul, ya. Yang kedua zat mubhamah, sesuatu yang mubham, akan lewat nanti insyaallah. Sesuatu yang mubham yang butuh tamyiz ada 4, ya. Ada hadad, ada miqdar, ada syibhul miqdar, ada makana farhan anit tamyiz. Inilah amil yang membuat tamyiz itu mansub. 4 macam yang mubham ini. Kama sayati min kalam al-musannif. Wa qawluhu al-mufassir al-manbahama ila akhirih ay lam lima khafiyah. Ya, yang menafsirkan yang masih belum jelas. Fa kharaja bihil halu fa innahu yufassiru manbahama mastabhama min al-hayat. Berarti hal enggak masuk pembahasan. Kenapa? Karena hal itu membahas keadaan, ya, yang belum jelas. Sedangkan ini zawat, yang dibahas bendanya atau jumlah. Waqad taqaddama at-tanbih ala anna qaul musannif in bahama ghairu ma'hud fil lughah. Sudah lewat tanbih bahwasanya kata musannif dalam matan in bahama ini tidak dikenal dalam bahasa Arab. Untuk mengungkapkan makna tidak jelas, bukan imbahama tapi istabhama, ya. Istabhama, ya. Ya. Barakallahu fiik. Ini yang bisa kita bahas insyaallah. Adapun zawat atau nisab, ya, yang akan diterangkan insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi.